Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, Waalaikumsalam malam warahmatullahi ini kita wabarakatuh. pengen coba ngebahas buku berjudulnya Rindu Tanpa Perang. Buku ini berkisahkan tentang gimana keadaan para jurnalis yang ada di Aceh ketika gerakan Gamzo. Kali ini kita pengen ngebahas bukunya bareng sama orang Aceh langsung nih. Anak Terima ada kasih. Universitas Yakuala. Oke, langsung dibahas ya. Kepada Daniel, coba dibahas gimana sih ceritanya? Buku Rindu Tanpa Perang. Pengalaman wartawan meliput konflik di Aceh. Jadi buku ini menceritakan bagaimana behind the scene jurnalis tersebut dalam menulis tentang media massa zaman 2004. Jadi bagaimana keadaan media massa 2004 ketika GAM di Aceh dulu gitu ya? Iya. Tapi bukan dari 2004, ada juga di beberapa bab dalam buku ini ditulis mulai dari 1996. Oh, jadi kumpulan beberapa tahun gitu ya? Oh ya, kumpulan beberapa tahun tentang konflik serta kejadian-kejadian pelanggaran HAM. Itu bukunya menceritakan tentang apa aja berarti? Beberapa potong cerita dari 14 buah jurnalis. Ada 14 jurnalis yang memberikan cerita mereka di dalam buku ini ya. Iya. Gimana ceritanya, Cok? Mungkin kalau kalian ingin memahami atau membaca lebih dalam tentang bagaimana menjadi jurnalis, terus struggle apa yang akan didapat ketika menjadi wartawan pada daerah konflik, salah satunya di Indonesia waktu itu, yang mana seluruh berita setiap hari pasti akan membahas tentang perkembangan GAM, perkembangan pemimpinnya, apakah dia sudah turun dari hutan, apakah ada kekerasan aparat terhadap masyarakat. Nah, Jadi GAM itu sendiri emang markasnya di hutan ya kalau ketika itu ya? iya, ketika itu rata-rata GAM stay-nya di hutan, tidak bersama penduduk. Jadi emang menyendiri tempatnya khusus gitu. Iya, menyendiri dia. Itu hal yang paling diambil kan dari judulnya Rindu Tanpa Perang. Itu kata rindu di mana tuh dan perangnya di mana? Kalau kata rindunya, mungkin yang saya dapat dari buku ini, yang mana momen berharga sebagai jurnalis pasti bergebu-gebu ketika kita udah tamat studi atau kuliah tentang jurnalistik dan kita ingin mempraktekkan ilmu jurnalistik terhadap tempat konflik. Kalau misalnya kita ke Taliban atau ke Afghanistan membutuhkan dana yang banyak, sedangkan waktu itu konfliknya terjadi di negara kita sendiri, sehingga banyak orang yang ingin mempelajari, mengambil, menyimpan potret pada masa itu. Jadi banyak juga orang pada mengkhususkan pada jurnalis pasti bakal menggebu, wah ini konflik nih di negara sendiri lagi. Ini kesempatan besar untuk Mencari experience. mencari pengalaman besar. Gimana sih rasanya jadi wartawan jurnalis di daerah konflik langsung gitu ya? Iya. Jadi 14 orang tuh cerita paling menarik mana nih kiranya tuh? Kalau cerita paling menarik menurut saya, ketika sang jurnalis perempuan bertemu dengan pemimpin militer Aceh, Siapa tuh? Ishak Daud, Ishak Daud, pemimpin militer Aceh. Jenderal Ishak Daud, pemimpin GAM, Oh, pemimpin GAM. militer GAM. Oh, gimana tuh ceritanya? Eh, ya dia seakan waktu dia bertemu dengan Ishak itu, ternyata walaupun dia militer dia tetap menghormati perempuan, dia menghormati profesi jurnalis, dan sang jurnalis pun dijaga. Kan dia masuk ke hutan, makanannya, peralatan mandinya, tempat tidurnya, serta bantalnya udah disiapin. Jadi kayak tamu VIP jadinya. Iya, untuk jurnalis
Jadi dia menghormati Ishak Daud ini. Dia pun waktu konflik tersebut dia tak lupa untuk ibadah. Sang jurnalis melihat ketika bangun di pagi malam, melihat sang pemimpin militer tersebut beribadah di tempat minasah atau musola kalau sekarang yang ada di sana. Jadi dia ngeliat bentuk pemberontakan di sana, tapi yang memberontak pun ternyata orangnya punya tujuan tertentu dan sebenarnya orang baik gitu ya, pengen memberikan revolusi terbaru begitu. Iya. Selain itu apa lagi tuh kisah yang kerennya? Mungkin kisah yang keren dari buku ini tuh tentang kalau menurut saya buku ini seperti koran. Kenapa? Pembawaan penulisan katanya tidak terlalu berat. Jadi mungkin kosakatanya sering Anda dengar, tidak terlalu akademisi. Dan Anda tidak perlu membuka KBBI atau segala macam. Ya soalnya kan pengalaman pribadi juga kebanyakan Ah. ya, bukan bentuk laporan jadinya. Ini lebih ya cerita humor untuk orang jurnalis. Pestanya orang jurnalis itu adalah membuat novel ini, mendokumentasikan novel ini. Jadi menurut saya penataan katanya hampir sama kayak koran lah, walaupun di dalam buku ini terlalu banyak tipe, kapitalnya double atau kata-kata yang salah ya. Terus di buku ini juga terdapat terlalu banyak apa bahasa Aceh, terus translate bahasa Indonesia sehingga memenuhi Ya, seakan-akan wah ini penuh nih ya nih jadi itu 200 halaman ya kalau nggak salah. 200 halaman tapi ada double ya, jadi kayak ada terjemahan bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu berat, nggak terlalu panjang, tapi mungkin karena akan ada tambahan bahasa di dalamnya makanya jadi nampak besar. Tapi itu kisah-kisahnya sebenarnya cukup menarik dan pendek dan mudah untuk dipahami gitu ya. Iya. Mungkin Anda ingin mau belajar bahasa Aceh dari basic, Anda bisa membaca Nggak usah buku pakai ini. kamus ya, Hah? pakai buku ya dia ya, pakai buku buku ini. bacaan langsung. Setiap babnya itu terdapat kata-kata mutiara dari bahasa Aceh. Oh keren ya. Jadi bukan cuma sekedar cerita tapi juga ada berbagai macam isi lain yang di dalamnya gitu. Kalau yang paling yang berkesan yang di dalam buku ini apa tuh? Kalau menurut saya sendiri humor yang menggelitik sebagai jurnalis lah. Walaupun Contohnya gimana tuh? Walaupun dia bukan komedian, walaupun dia bukan stand up komedian atau pelawak, tapi dia mampu merangkai kata membuat lucu gitu menurut saya. Ya mungkin karena emang udah latihan dari pembiasaan perkataan jurnalisnya juga ya. Iya. Di dalam buku ini salah satu kutipannya tuh ada ketika jurnalis Jakarta ingin bertemu Zakir Manaf. Sudah sampai jurnalis Jakarta ini ibu kota lah ke kediaman Zakir Manaf. Dia ingin bertemu sang pemimpin militer pada saat itu kan. Siapa yang tak ingin bertemu? Semua sorotan mata kepada pemimpin dia, militer GAM tersebut. Kala itu sang jurnalis ibu kota tersebut menanyakan pada jurnalis daerah atau jurnalis Banda Aceh. Dia menanyakan, di mana Zakir Manaf? Sang jurnalis tersebut hanya terdiam terus bilang itu samping kita. Tapi jurnalis ibu kota ini tidak mendengarkan apa yang dikasih tahu. Jadi pas dia lagi nongkrong gitu ya. Yeah. Lagi nongkrong ada orang jurnalis Aceh, dia nanya Muzakir Manaf yang mana? Kira di samping dia gitu, tapi dia nggak ngeh gitu ya. Dia nggak tahu, ternyata di samping dia itu masih dalam satu lingkup ruangan. Tapi dia nggak tahu dia. Sang jurnalis ibu kota pun bertanya, mana Muzakir Manaf? Dan ditegur lagi yang kedua kalinya. 2 kali ya, greget tuh sama jurnalis daerahnya kan. Itu di samping kita. Akhirnya merasa marah jurnalis Manaf, dia masuklah ke dalam ruangan.
Sehingga jurnalis Aceh itu bilang, itu tadi Muzakir Manaf samping kita. Jurnalis ibu kota juga berkata, lah kok nggak mirip ya sama yang difoto. Emang Lah. fotonya gimana? Yang difoto ternyata foto ketika di hutan. Oh, jadi ada Perbedaan pakaian foto siap-siap militer gitu full gitu ya. Beda jauh. Foto di hutan sama foto di kota ya beda. Jadi lagi nongkrong di kota mereka wajah-wajah udah rapi tuh beda jauh sama foto-foto ketika di hutan nampak lagi bersiap militer gitu ya. Iya. Eh, jadi kehilangan kesempatan gede itu cuman gara-gara salah lihat foto doang. Timing dalam jurnalis itu penting. Ya timing penting banget ya. Tapi emang betul ya, semua jurnalis ini terjadi tanpa betul tidak ada perang berarti dalam buku ini atau gimana? Pasti setiap jurnalis selalu dibilang kamu pro terhadap GAM atau kamu jurnalis aparat gitu dibilangnya. Jadi jurnalis itu terombang-ambing dia harus kamu GAM, jurnalis GAM atau jurnalis aparat. Ketika dia bertemu GAM ditanya ini pasti jurnalis aparat. Ketika bertemu aparat dia dibilang ini pasti jurnalis GAM. Jadi dia harus tetap independen jurnalis. Jadi walaupun orang menanyakan apapun dia harus tetap ini pendapat saya yang saya kemukakan, yang saya sampaikan gitu ya. Iya. Oh, jadi hal yang membuat orang tuh rindu itu bagaimana sih keadaan mereka di tempat konflik itu untuk mencari informasi tentang keadaan dan kejadian dan juga apa saja yang ada di sana di bawah tekanan antara satu dari aparat kepolisian dan tentara TNI, satu lagi dari GAM juga gitu ya. Nah, jadi pasti banyak juga pengalaman yang menekan di dalamnya gitu. Itu yang membuat ada rindu keadaan ya, suasana ketika meliput, ketika mencari adrenalin mereka ditantang ketika itu ya. Yeah. Itu kerennya. Coba kira-kira apa sih? Coba sebut sampaikan apa pesan moral yang didapat dari buku ini yang dapat kita semua dapatkan gitu. Kalau tidak semua yang diupload di media itu bisa dipercaya. Di media massa itu sempat kejadian dia ada anak kecil yang dikasih senjata AK-47 dipinjamin oleh orang GAM. Jurnalis tersebut otomatis memfoto, dipublish dengan judul GAM menyuruh anak-anak latihan senjata gitu. Yeah. Cuma dipinjamin doang. Anak kecil ya kepo lah ya. Yeah. Wis keren senjata siap megang-megang malah difoto gitu. Dibilang wis GAM bikin-bikinnya dilatih anak-anak megang senjata. Buset. Yang ngeri juga ya hasil jurnalisnya. Jadi, mungkin yang bisa dipercaya dari media massa jadwal sholat aja. Kalau TV ya, tapi kalau dari hasil jurnalis itu emang harus melihat sisi pandang tiap orang dan juga harus ada pro kontranya. Ya emang wajib. Kalau gitu. Dalam satu media terus ada ini pronya kemana, kontranya mana, jadi kita hanya ngambil kesimpulan aja. Ya. Jadi memang setiap kalau yang berhubungan dengan jurnalis atau lain sebagainya gitu itu tidak bisa mengatakan ini betul itu tidak, soalnya tiap orang masih punya sisi pandang masing-masing juga gitu ya. Iya. Oke, mungkin ini yang dapat sampaikan mungkin ya tentang buku ini buat teman-teman mungkin